Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Novel Bahari, NIM 21816, kelas SMBPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang acara 1 praktikum pemasaran yang berjudul Tata Niaga Pertanian. Tujuan yang pertama adalah mengetahui dan mengidentifikasi seorang produsen. Yang kedua, mengetahui dan mengidentifikasi macam-macam saluran pemasaran. Yang ketiga, menghitung biaya pemasaran, margin pemasaran, keuntungan, efisiensi pemasaran, dan farmer share, dan lain-lain. Cara kerja yang pertama, praktikan mencari satu produsen komoditas pertanian, sayur atau buah. Yang kedua, praktikan melakukan wawancara dengan produsen sesuai dengan tabel yang telah disediakan. Yang ketiga, praktikan mengidentifikasi dan melakukan wawancara. Yang keempat, praktikan mengumpulkan data hasil identifikasi dan wawancara. Yang kelima, praktikan mengolah data dan membahas hasil olahan data. Pada pembahasan di praktikum tata niaga, dalam praktikum pemasaran pertanian acara 1 ini, saya melakukan identifikasi dan wawancara yang bertujuan untuk mencari data atau informasi mengenai saluran pemasaran pada salah satu petani kacang panjang di kawasan Maguwoharjo, Yogyakarta. Saluran pemasaran marketing channels itu sendiri merupakan sekelompok organisasi yang saling bergantung, mempunyai beragam fungsi serta terlibat dalam pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan dikonsumsi. Perangkat ini yang menjadi alur pintas produk dari produsen ke konsumen setelah produksi. Hasil wawancara atau data yang diperoleh dari petani kemudian dibuat dalam bentuk tabel seperti di atas. Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemasaran Mentimun ini menghasilkan 4 saluran pemasaran, yakni P, M1, M2, M3K, saluran 1, P, M2, M3K, saluran 2, P, M2K, saluran 3, dan yang terakhir P dan K, saluran 4. Dari 4 saluran tersebut, saluran 1 adalah saluran yang terpanjang dibuktikan dari alur pemasarannya, yakni dari pertanian ke pedagang 1, ke pedagang 2, kemudian ke pedagang 3, dan terakhir konsumen. Sedangkan saluran dengan alur terpendek adalah saluran 4, yakni dari petani langsung kepada konsumen. Pada saluran 1, petani menjual kacang tanah kepada M1 dengan harga jual 12.500 per kilo. Lalu M1 menjual kacang tanah kepada M2 dengan harga Rp10.000 per kilo. Kemudian kacang tanah dijual kembali oleh M2 kepada M3 dengan harga Rp15.000 per kilo. Dan terakhir M3 menjual kacang tanah kepada konsumen dengan harga Rp17.000 per kilo. Jika ditotalkan maka total harga jual pada saluran 1 senilai Rp45.000 per kilo. Sedangkan total harga beli pada saluran 1 senilai Rp37.500 per kilo. Pada saluran 2 petani juga menjual kacang tanah dengan harga Rp11.000 per kilo kepada M2. Setelah itu M2 menjual kacang tanah kepada M3 dengan harga Rp15.000 per kilo, dan kemudian M3 menjual kepada konsumen dengan harga Rp17.000 per kilo. Maka pada saluran 2 total harga jual senilai Rp32.000 per kilo dan total harga beli senilai Rp26.000 per kilo. Pada saluran 3 petani menjual kepada M2 dengan harga Rp17.000 per kilo, yang kemudian langsung dijual kepada konsumen dengan harga Rp15.000 per kilo. Dan yang terakhir saluran 4, yakni petani menjual Mentimun langsung ke konsumen dengan harga jual yang sama, yaitu Rp15.000 per kilo. Untuk kesimpulan acara 1 tata niaga pertanian, yang pertama, produsen utama dalam saluran pemasaran adalah petani. Terong ungu terdapat 4 saluran pemasaran. Saluran 1 P, M1, M2, M3K, saluran 2 P, M2, M3K, saluran 3 P, M2K, dan saluran 4 P dan K. Total margin pemasaran tertinggi terdapat pada lembaga M2 di saluran 2 dan 3, diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli M2 saluran 2 dan 3. Saluran dengan total margin pemasaran tertinggi yakni saluran 1 dan 2. Yang 3,
Semakin panjang saluran pemasaran, maka biaya pemasaran akan semakin tinggi. Dan jika saluran pemasaran semakin pendek, maka biaya pemasaran akan semakin rendah. Yang keempat, total biaya pemasaran tertinggi terdapat pada lembaga M2, diperoleh dari akumulasi biaya yang dikeluarkan atau disalurkan pemasaran. Saluran dengan total biaya pemasaran terendah yakni saluran 1, diperoleh dari akumulasi biaya pemasaran M1, M2, dan M3 pada saluran 1. 5. Total keuntungan terbesar didapatkan oleh lembaga M2, diperoleh dari akumulasi keuntungan M2 dari tiap saluran. Saluran dengan total keuntungan terbesar yakni saluran 1, diperoleh dari akumulasi keuntungan M1, M2, dan M3 pada saluran 1. Efisiensi pemasaran ekonomi yang terkecil terdapat di saluran 2, sedangkan ada efisiensi pemasaran teknis terdapat di saluran 3. 7. Primer share tertinggi ada pada saluran 3 dengan presentasi sebesar 88%. Dan selanjutnya acara 2 praktikum pemasaran yang berjudul survei konsumen. Tujuannya adalah yang pertama, mengetahui dan mengidentifikasi perilaku konsumen. Yang kedua, mengetahui dan menghitung kebutuhan konsumen terhadap kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Cara kerja. Yang pertama, praktikan mencari 5 konsumen. Yang pertama, petani. Yang kedua, pedagang. Yang ketiga, karyawan. Yang keempat, IRT. Yang kelima, mahasiswa. Untuk yang kedua, praktikan mewawancara konsumen mengenai yang A, kebutuhan primer, beras dan gula. Yang B, kebutuhan sekunder, teh dan telur. Yang C, kebutuhan tersier, buah yang paling sering dikonsumsi dan sayur yang paling sering dikonsumsi. Yang ketiga, mengisi kuesioner dan tabel yang telah disediakan. Pada pembahasan tentang acara 2 tentang survei konsumen, pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Maka kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan tetap bisa berkembang atau pelenggang mempunyai pandangan baik terhadap perusahaan tersebut. Manajemen pemasaran memegang peran penting dalam suatu perusahaan karena manajemen pemasaran mengatur semua kegiatan pemasaran. Survei konsumen merupakan survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang. Wawancara merupakan percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Pada praktikum pemasaran acara 2 mengenai survei konsumen, para praktikan melakukan wawancara kepada 5 responden menggunakan kuesioner yang telah dibuat. Langkah pertama, praktikan mencari konsumen beras dan gula. Kemudian setelah menemukan responden yang merupakan konsumen beras dan gula, praktikan mulai mewawancarai responden. Wawancara dengan responden menggunakan kuesioner, kemudian hasil wawancara dicatat. Setelah selesai mewawancarai responden, konsumen beras dan gula sebanyak 5 responden. Praktikan kemudian mengolah data yang telah didapat. Praktikan mengolah data tersebut dengan memasukkan data tersebut dalam tabel yang sudah terdapat pada buku modul praktikum. Semua data harus dimasukkan dalam tabel dengan cermat dan teliti dan jelas. Kesimpulannya, yang pertama, praktikan dapat mengetahui dan mengidentifikasi perilaku konsumen. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui dan menghitung kebutuhan konsumen terhadap beras, gula, teh, telur, buah, dan sayur. Yang ketiga, pada dasarnya manusia sebagai konsumen membeli barang dan jasa adalah
untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan hidup. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor kultur atau kebudayaan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, faktor sosial, pribadi, dan psikologis. Yang kelima, dari hasil kuesioner rata-rata konsumen tetap membeli beras meskipun harga beras naik. Sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.